Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di channel Agung 37 Samawa. Terima kasih telah melihat sejauh ini video-video Agung yang di-share, dan semoga bisa bermanfaat untuk ke depan dan lebih baik lagi. Oke, sore ini jam menunjukkan pukul 6:30 habis maghrib. Masih tetap setia di Warkop Sekawan Welas di daerah Kedurus Dukuh Gang 2. Dari video kemarin sudah disebutkan tentang bahasa kasih. Bahasa kasih pertama adalah tentang apa ya, kemarin kok lupa ya. Sabar. Bahasa kasih pertama adalah tentang pujian. Nah, pujian atau rayuan. Bahasa kasih yang kedua adalah pujian atau rayuan tadi bisa dilihat di video sebelumnya. Bahasa yang kasih kedua adalah hadiah. Sudah disebutkan di video sebelumnya, dan bila berkenan bisa diulang lagi kalau masih belum jelas, atau kita kopi bareng di daerah Kedurus Dukuh, di kopinya Cak Heri, di kopi Sekawan Welas Kedurus Dukuh dengan kopi Arjunanya, untuk bahasa kasih yang kedua, yaitu tentang hadiah itu. Jadi masing-masing harus dicoba dulu. Bahasa kasih pertama seperti apa, bahasa kasih kedua seperti apa. Nah, kita masuk ke bahasa kasih yang ketiga. Bahasa kasih yang ketiga adalah pelayanan. Pelayanan itu artinya melayani suami, melayani istri. Atau dalam bahasa yang lebih keren itu sadar. Kalau ketuhanan berarti sadar hamba. Hamba sebagai dan manusia, dan Tuhan sebagai yang kita layani atau kita sembah. Ketika kita menyadari akan sadar hamba, otomatis kita tidak ada males atau tidak ada gelisah untuk selalu sholat tahajud, sholat apapun lah, itu dilakukan dengan kesadaran yang tinggi, disebut sadar hamba. Ketika suami istri juga harusnya sadar sebagai suami atau sadar sebagai istri. Nah, pelayanan itu melayani semuanya. Misalkan istri minta tolong, ya tolong dicuci pakaiannya. Sebagai sadar suami ya harus diikuti. Atau tolong buatkan kopi. Sebagai sadar istri ya harus dibuatkan kopi untuk sang suami. Nah, itulah pelayanan. Nah, pelayanan itu jenisnya banyak. Bisa dari yang hal kecil, bisa dari hal yang besar. Masing-masing punya pedoman, masing-masing punya karakter yang berbeda dan keunikannya. Tapi tujuannya satu. Bahasa kasih adalah bahasa yang bisa menjembatani komunikasi, sehingga kedua belah pihak akan merasa senang, kedua belah pihak akan merasa bahagia. Sehingga keluarga yang samawa itu tadi akan terwujud bahasa kasih. Nah, bahasa kasih itu bisa tidak harus diterapkan kepada suami istri, bisa diterapkan kepada mertua, kepada anak, kepada ipar, kepada teman, bahkan kepada siapapun. Karena sebetulnya dengan kita menguasai ilmu, suatu ilmu itu akan bergerak kemana-mana, tidak melulu untuk keluarga. Semuanya bisa dipakai dengan bahasa kasih tadi. Sebagai salesman juga bisa, sales properti juga bisa pakai bahasa kasih. Seperti apa. Nah, itu kan nanti akan berkembang dengan sendirinya ketika kita berlatih, ketika kita terus-terusan untuk berusaha menyempurnakan tentang ilmu yang kita pelajari di sore hari ini. Sebetulnya ilmu ini sudah lama Agung dapatkan waktu seminar di ITS sekitar tahun 2015 ini, dan alhamdulillah kok ini Agung masih ingat itu tentang bahasa kasih itu. Bahasa kasih ini kalau diterapkan, luar biasa ini. Luar biasa dampaknya untuk kesejahteraan, luar biasa dampaknya untuk kemasyarakatan di sekitar kita, khususnya di keluarga kita sendiri itu. Dengan menguasai bahasa kasih tentunya pertengkaran ada, tapi tidak banyak atau sedikit lah. Itu bahasa kasih yang ketiga itu tadi, pelayanan. Jadi melayani semuanya dengan sepenuh hati, melayani semuanya dengan keikhlasan yang tinggi, melayani semuanya dengan kesadaran yang bertumbuh itu.
Nanti kita sebutkan kenapa kau harus sadar, kenapa harus tumbuh dan sebagainya. Jadi satu-satu kita urai tentang hari ini bahasa kasih itu. Bahasa kasih untuk keluarga, untuk saudara, untuk anak, untuk bahkan untuk bawahan atau atasan kita. Bahasa kasihnya di mana? Dan suatu ilmu itu harus diulang dan diulang. Tanpa kita pengulangan, tanpa kita terus berusaha untuk memperbaiki, yang terjadi adalah sebentar dok menguasai, setelah itu malas. Nah itu yang menjadi pernyataan dan pertanyaan bahwa ilmu harus dipakai terus, harus diasah terus. Bahasa kasih pertama, kedua, ketiga harus diterapkan. Kira-kira mana yang cocok di pasangan kita, mana yang cocok untuk atasan kita, anak buah kita, untuk anak kita, bahasa kasihnya yang mana. Nah ketika sudah tahu bahasa kasihnya, ya sudah itu semacam pin ATM. Jadi bahasa kasih itu semacam pin untuk setiap manusia yang berbeda dan karakternya itu tidak sama. Saya kira itu dulu dulur, rekan, sahabat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dibantu untuk bisa subscribe dan like, kalau bisa di-share agar ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk banyak teman, bisa bermanfaat untuk banyak keluarga, bisa bermanfaat untuk banyak saudara. Karena dengan ilmu kehidupan akan lebih nyata dan kehidupan akan lebih baik. Itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sejahtera, semangat berdaya dan terus berkarya. Salam ASB, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.